Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Marilah kita teruskan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kita sampai pada pembahasan yang berjudul Al-Muqata'ah Al-Amah. Artinya adalah pemboikotan secara menyeluruh. Tema ini adalah sebagai kelanjutan dari tema sebelumnya, di mana Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan komentar bahwa pada waktu yang tidak lebih dari 4 pekan terjadi peristiwa besar. Paling tidak ada 4 peristiwa yang terjadi pada 4 pekan, yaitu pada akhir tahun ke-6 Bid'ah atau 6 kenabian ya. 4 kejadian besar itu, yang pertama adalah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib pada bulan Dzulhijjah tahun 6 Bid'ah. Yang kedua adalah masuk Islamnya Umar bin Khattab 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah. Kemudian yang ketiga adalah penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap negosiasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, yang itu menjadi latar belakang turunnya surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Kahfi. Dan yang keempat pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pemboikotan yang menyeluruh, di mana hal itu ditandai oleh sebuah perjanjian sepihak, perjanjian yang dikatakan perjanjian yang zalim dan melebihi batas atau melampaui batas. Masyarakat Quraisy atau kaum Quraisy pada saat mendapatkan penolakan dari Rasulullah SAW, mereka telah melakukan negosiasi untuk kompromi kepada Rasulullah SAW. Mereka mengakui menerima agama Islam, dan kebalikannya Rasulullah juga harus mengakui kepercayaan mereka, tapi akhirnya ditolak. Maka permusuhan dari orang-orang Quraisy ini sangat meningkat. Mereka tidak surut, tapi semakin meningkat dan terus menerus semakin dahsyat, sampai pada sebuah puncak, yaitu mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Muhassib. Mereka bersumpah untuk tidak melakukan komunikasi dengan Bani Hashim, tidak mau menikahkan putra-putri mereka dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Juga mereka tidak mau berjual beli, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur, tidak mau memasuki rumah mereka, dan bahkan tidak mau bicara, tidak mau komunikasi. Jadi pemutusan hubungan, pemboikotan, di mana hal itu ditulis di sebuah sahifah, lembaran yang digantungkan di rongga Ka'bah, ditulis oleh seorang kafir yang bernama Baghid ibnu Amir
Ibnu Hashim, yang pada akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Baghid ini, dan Allah mengabulkan doanya, doa Rasulullah, sehingga tangan si penulis ini menjadi lumpuh, tidak bisa digerakkan, karena dia telah melakukan upaya yang sangat keji kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga besar beliau, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu. Jadi secara umum isi daripada Shahifah itu adalah bahwa selama mereka, yaitu Bani Hashim ini, tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy untuk dibunuh, maka selama itu pula mereka tidak mau menerima perdamaian dengan Bani Hashim ini. Karena sebenarnya mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi mereka takut karena loyalitas orang-orang Arab ke keluarga besar ini sangat besar ya. Walaupun Rasulullah SAW ini tidak bisa diterima dakwahnya oleh keseluruhan dari Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib, namun mereka yang kafir pun itu tetap membela beliau, apalagi yang muslim ya. Yang muslim membela dakwah beliau, juga yang belum masuk Islam itu karena loyalitas kekeluargaannya. Jadi kalau orang-orang Quraisy ini melakukan tindak pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan menuntut balas. Itu pula yang dalam cerita hijrah pada saat berikutnya nanti, kenapa mereka begitu susah untuk merumuskan kebijakan atau keputusan supaya bagaimana menghabisi Rasulullah SAW itu, mereka bingung sendiri. Karena kalau dibunuh Nabi Muhammad secara langsung, maka Bani Hashim akan menuntut balas kepada pembunuh dari orang-orang Quraisy ini. Itulah kebiasaan dari mereka, loyalitas kekeluargaannya besar. Akhirnya jamaah sekalian, ditulislah komitmen sepihak dari mereka seperti itu di Shahifah atau lembaran dan digantungkan di rongga Ka'bah. Maka sejak saat itu, yaitu kurang lebih pada bulan Muharram tahun 7 Bi'tsah atau 7 kenabian, itu dimulailah pemboikotan. Orang-orang keluarga besar Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini tetap loyal ya. Ini luar biasa. Mereka mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy tapi tidak bergeming. Keluarga besar Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini loyal untuk mendukung dan membela Rasulullah SAW, kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Beliaulah atau dialah yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia adalah pamannya sendiri. Abu Lahab Abdul Uzza ini pamannya beliau sendiri. Kalau Abu Jahal beda orang ya, bukan paman beliau. Kalau Abu Jahal namanya adalah Amr ibnu Hisham. Kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Itu terus memusuhi kepada dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya jamaah sekalian, terjadi pemboikotan yang luar biasa ya. Kita bayangkan seperti lockdown kemarin lah. Bagaimana Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini dikurung di sebuah tempat yang namanya Syi'ab. Syi'ab itu celah di balik bukit milik dari Abu Thalib. Mereka berdiam diri di situ, tidak bisa keluar kemana-mana. Tidak boleh ada pedagang yang masuk di situ untuk menjual makanan, tidak boleh ada pengiriman makanan, tidak boleh ada sembako ataupun kebutuhan mereka itu di stop. Nah, itu perilaku dari orang-orang Quraisy supaya memberikan ya semacam tekanan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini. Sampai pada akhirnya mengalami paceklik yang luar biasa ya. Kelaparan, anak-anak, wanita ya, si anak-anak banyak yang menangis, wanita banyak yang kelaparan, sampai banyak di antara keluarga Bani Hashim ini memakan daun-daunan, kulit-kulit seadanya dimakan karena sudah habis semua perbekalan.
Kalaupun ada saudagar dari luar Mekah yang masuk ke Mekah, itu dikulak dulu oleh pedagang Quraisy, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal, yang sangat tinggi, sehingga Bani Hashim tidak mampu membelinya. Itu dilakukan terus-menerus kecuali pada Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Selama 3 tahun berturut-turut itu hanya pada bulan-bulan haram saja mereka Bani Hashim ini bisa sedikit banyak keluar. Bulan-bulan haram ini selama 1 tahun ada 4, yaitu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Itu baru bisa keluar karena pada bulan-bulan haram ini tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan. Itu baru sedikit bisa bergerak Bani Hashim ini. Selain 4 bulan ini tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ada yang bernama Hakim bin Hisham. Ini adalah keponakan daripada Khadijah. Beliau ini orang mampu, ingin mengirimkan bantuan kepada bibinya sendiri, kepada Khadijah tidak bisa. Dicegat oleh orang-orang Quraisy, dan alhamdulillah di antara mereka ada yang bernama Abul Bukhturi yang melakukan pembelaan, dan pada akhirnya sampailah bantuan itu kepada Khadijah. Abu Thalib sendiri, beliau selalu mencemaskan keselamatan Rasulullah SAW, sehingga pada malam hari beliau tidak bisa tenang tidurnya. Khawatir jangan-jangan keponakannya ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya hampir setiap malam itu beliau mempersilahkan kepada keponakannya, yaitu Rasulullah ini, untuk menempati tempat tidurnya Abu Thalib. Kadang-kadang menempati tidur putra-putra beliau, dan putra-putranya Abu Thalib disuruh untuk menempati tempat tidurnya Rasulullah SAW. Jadi bertukar tempat. Ini seperti pada peristiwa hijrah itu ya, Ali yang menempati tempat tidurnya Rasul itu. Jadi sampai seperti itu kecemasan daripada Abu Thalib ini. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat dari peristiwa pemboikotan ini, yang itu tidak sebentar ya. Selama 3 tahun, yaitu Muharram tahun 7 kenabian sampai dengan Muharram tahun 10 kenabian. Yang sebenarnya Allah dengan kemahakuasaannya itu kan mampu ya, mampu untuk menolong Rasul secara langsung. Barangkali memberikan pertolongan secara instan itu sudah sangat mampu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu mampu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang pemberlakuan salah satu sunnatullah, yaitu al-akhdhu bil asbab. Bahwasanya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha manusiawi, dari sebab akibat. Dan tentang terlepasnya Rasulullah SAW dari pemboikotan dari orang-orang Quraisy ini juga berlaku secara alami. Tidak langsung turun bantuan dari langit, bukan, tapi secara alami. Walaupun memang Allah Ta'ala mentakdirkan, di antara makhluknya nanti ada cerita bahwasanya Shahifah yang digantungkan itu dimakan rayap. Siapa yang memerintahkan rayap untuk memakan Shahifah ini ya tidak lain adalah Allah Ta'ala ya. Tapi itu solusi untuk mencapai ke sana berlaku secara pelan-pelan ya. Sama dengan peristiwa hijrah beliau, itu juga dilakukan dengan upaya-upaya kemanusiaan yang sangat detail. Perencanaannya rapi, usahanya ya kalau sekarang adalah ilmu manajemen secara profesional, ada pembagian tugas, ada planning yang rapi, ada sasaran yang jelas dan lain sebagainya, sampai berhasil beliau tiba di Madinah itu. Demikian pula ini sama sekalian, Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk berjuang ini perlu kesabaran, perlu istiqomah, perlu sabat ya, perlu keteguhan, dengan tidak meninggalkan doa tetap ya. Nabi SAW dan para sahabat saat itu dalam kondisi prihatin yang luar biasa, tapi sabar, terus mereka bersabar sampai adanya pertolongan dari Allah Ta'ala. Di mana pada tahap-tahap berikutnya ada pembatalan terhadap Shahifah atau perjanjian ini, yaitu pada bulan Muharram tahun 10 kenabian.
berawal dari keprihatinan, rasa simpatik atau empatik dari beberapa tokoh kalangan mereka. Ada dari kalangan pemuda, kalangan dewasa. Beberapa tokoh, kalau dicatat di sini ada 5 orang tokoh yang tidak disebutkan agamanya apa, tapi sepertinya belum masuk Islam ya. Ada yang namanya Hisham ibnu Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia ini secara diam-diam sering memberikan bantuan kepada Bani Hashim. Jadi menyuplai bahan-bahan makanan. Terus ada kontak secara diam-diam, tidak secara langsung ya. Kalau secara langsung akan ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya pada saat tertentu si Hisham ibnu Amr ini berjumpa ketemu dengan tokoh lainnya yang namanya Zuhair ibnu Abi Umayyah Al-Makhzumi. Bahwasanya ibunya ini bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Jadi masih ada keluarga besar ya dengan Bani Muthalib ini. Diberikan pemahaman oleh si Hisham ini bahwa bagaimana kamu bisa makan enak, istirahat dengan nyaman, sementara keluarga besar dari ibumu itu mengalami nasib yang seperti itu, mengalami pemboikotan, nasib yang sungguh-sungguh sangat tragis seperti itu. Maka timbullah rasa simpatik daripada Zuhair bin Abi Umayyah ini, yang akhirnya timbul keberanian, saya akan membela mereka tapi saya sendiri, siapa yang mau membantu saya? Akhirnya si Hisham mengatakan saya akan mendampingimu. Terus ini menggalang kekuatan ya, dari Hisham bin Amir, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian ada lagi Al-Mut'im ibnu Adi, itu dikasih pemahaman yang seperti itu. Kemudian tokoh keempat ada yang bernama Abul Bukhturi tadi, yang telah memberikan pembelaan pada saat Khadijah mau dibantu oleh keponakannya. Dan juga tokoh yang kelima Zam'ah ibnu Al-Aswad ibnu Al-Muttalib. 5 tokoh inilah yang mereka bermusyawarah, dan pada keesokan harinya si Abu Jahal bersama tokoh-tokoh yang lainnya itu berkumpul. Mereka berkumpul di dekat Ka'bah, dan saat itu Zuhair datang dengan persenjataan yang lengkap sambil membawa senjata. Pada saat itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan setelah itu menghadap kepada kaumnya dan mengatakan, wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hari ini menikmati makanan dan memakai pakaian, sementara Bani Hashim itu binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah lembaran tersebut yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman itu dirobek. Itu bicara yang lantang dari Zuhair ini. Akhirnya Abu Lahab marah. Saat itu di khalayak itu ada Abu Jahal ya. Abu Jahal marah pada saat menerima tantangan yang seperti itu dan mengatakan, demi Allah, engkau telah berdusta, sekali-kali tidak akan dirobek. Nah, karena tadi sudah dikondisikan ya, teman-temannya tadi, baik itu si Hisham, kemudian juga Zam'ah dan yang lain tadi memberikan pembelaan kepada Zuhair, dan terpojok akhirnya si Abu Jahal itu. Nah, pada saat yang bersamaan, paman Rasulullah sendiri yang mendukung beliau adalah Abu Thalib, itu duduk di pojok Masjidil Haram. Ketika melihat fenomena kegaduhan seperti itu, maka Abu Thalib teringat dengan berita dari keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu, berita dari Allah bahwa Sahifah itu dimakan oleh rayap. Dia sendiri belum melihat langsung ya, tapi karena mendengarkan informasi dari keponakannya, dia mendekat kepada Abu Jahal dan lain-lainnya nih. Wahai saudara semuanya ya, ketahuilah bahwa Sahifah ini telah dimakan oleh rayap. Padahal beliau sudah belum ngecek ya, tapi karena percaya dengan keponakannya dan ternyata betul. Saat itu ketika mau dirobek oleh para tokoh yang mendukung Rasulullah SAW tersebut, ternyata betul ya, Sahifah itu dimakan rayap, kecuali lafaz Allahumma bismika, bismillah, Allahumma ya, bismillah Allahumma atau bismika Allahumma itu
yang tertulis di awal Shahifah itu Bismika Allahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismika Allahumma, dan beberapa lafzul jalalah di dalam Shahifah itu yang tidak hilang, yang masih tersisa. Ini juga menunjukkan mukjizat ya, bahwasanya yang memerintahkan hewan, binatang, rayap-rayap ini adalah tidak lain kecuali Allah Ta'ala. Namun demikian, ya ini sudah menunjukkan fakta dan kenyataan Allah memberikan dukungan kepada dakwah Rasul, tapi mereka ya tidak mau menerima ya. Orang-orang Quraisy itu jamaah sekalian, sebenarnya mereka percaya dengan adanya Allah. Percaya Allah itu Khaliqnya itu percaya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kamu Muhammad menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu, siapa pencipta mereka, itu mereka menjawab Allah. Allah yang menciptakan kami. Jadi kalau bisa dibilang ya, ini hanya sekedar kesimpulan, yang tidak setuju juga silahkan. Kalau bisa disimpulkan, mereka orang-orang Quraisy ini sebenarnya bertauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya yakin Allah sebagai Rabb-nya, memiliki hak rububiyah, hak menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, menahan atau menghilangkan bahaya, itu mereka yakin. Namun mereka tidak bertauhid uluhiyah. Mereka tidak mau memfokuskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka ibadahnya dengan sarana-sarana berhala. Ada setiap rumah itu ada kamarnya, dan di dalam kamar ada berhalanya. Ada yang terbuat dari batu, dari kayu, bahkan dari tepung, dari roti, itu ada berhala macam-macam itu. Tujuannya bukan menyembah semata-mata ke berhala, tapi tujuannya untuk taqarrub. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami mengibadahi berhala-berhala itu dalam rangka untuk taqarrub, wasilah, sebagai pendekatan kepada Allah. Jadi ibadahnya kepada Allah, tapi sarananya dengan berhala-berhala ini. Inilah yang disebut kesyirikan dalam bab uluhiyah ya. Jadi kita sebagai muslim tidak cukup hanya sekedar mengakui Allah sebagai Khalik saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Al-ilah bimana al-ma'bud, tauhid uluhiyah sama dengan tauhidul ibadah. Kita fokus bertujuan hanya ibadah kepada Allah. Kalau zaman dahulu ilahnya ataupun tawasulnya, membuat perantaraannya masyarakat jahiliyah dengan berhala ya. Tapi kalau sekarang tawasulnya beribadah kepada Allah bukan hanya dalam bentuk-bentuk yang seperti itu, tapi bentuk-bentuk yang lainnya. Bisa dalam bentuk barangkali cincin, barangkali gelang, atau mungkin tulisan-tulisan berupa jimat-jimat yang dianggap itu memiliki pengaruh terhadap rizkinya, terhadap keamanannya. Nah, ini mirip-mirip ya, kejahiliaan zaman modern dengan zaman dulu. Nah, kalau dulu bentuknya patung seperti itu, kalau sekarang bentuknya lebih luas dari itu. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan syirik dalam bab uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah manusia itu beriman kepada Allah kecuali saat yang sama mereka syirik kepada Allah. Nah, karena tadi Shahifah yang dimakan oleh rayap itulah, dan mereka orang-orang Quraisy tidak mau menerima, itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat yang kedua. Allah berfirman, wa iyyarau ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrik itu melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi tidak menisbatkan kekuasaan bahwasanya rayap itu bisa memakan Shahifah yang telah mereka buat dengan rapi digantungkan di atas Ka'bah, itu bukan dinisbatkan itu kuasanya Allah, bukan, tapi ini dianggap sihirnya Muhammad. Sihrun mustamir, itu dianggap sihir yang terus menerus. Nah, itulah sudah susah ya kalau yang namanya kejahiliaan mereka itu sudah bisa menutup hati mereka dan susah untuk mendapatkan hidayah. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bahwa
pangkal daripada penyakit hati itu dua macam. Yang pertama adalah karena syubhat, tidak adanya ilmu, itu yang menimpa orang-orang Nasrani ya. Dan juga yang kedua adalah karena mereka memiliki syahwat, punya ilmu tapi karena syahwatnya yang menimpa orang-orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi disebut al-maghdub alaihim, mereka punya ilmu tapi karena syahwatnya dominan sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Orang-orang Nasrani disebut ad-dhalin karena mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, orang-orang jahiliyah ini perpaduan dari dua-duanya ini. Ada sebagian yang tidak punya ilmu, tapi sebagian besar juga mereka tahu, tetapi nggak mau menerima karena gengsinya, takaburnya, sombongnya, yaitu karena syahwatnya itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini? Melakukan pengiriman delegasi. Sekali lagi mereka terus melakukan negosiasi, mengirimkan delegasi kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tadi. Dari balik Syi'ib itulah orang-orang Bani Hashim keluar, yang mereka terbebas dari perjanjian yang membelenggu itu, terbebas dari pemboikotan, yang akhirnya pada saat itu mereka bisa beraktivitas lebih normal. Kalau sekarang ada era new normal. Nah dulu setelah pemboikotan, lockdown total seperti itu, mereka ada era new normal pada saat itu. Ada muamalah di antara mereka. Dan kondisi Abu Thalib sendiri, jamaah sekalian, sudah pada usia yang tua, sekitar umur 80 tahun. Abu Thalib yang perjuangannya luar biasa membela dakwah Rasulullah SAW pada saat itu usianya sudah 80 tahun dan sakit-sakitan. Persendiannya sudah lemah, bahkan tulang punggungnya pun patah, sehingga tidak bisa seenergik dulu. Nah, disinilah jamaah sekalian ada semacam timbul kekhawatiran dari orang-orang Quraisy. Ini kalau Abu Thalib mati, meninggal, terus bagaimana? Kalau dia ternyata mengikuti dakwah Nabi Muhammad, nanti bahaya. Akhirnya apa? Orang-orang dari tokoh-tokoh Quraisy ini mengirimkan delegasinya untuk melakukan kunjungan, berziarah atau namanya wifadah ya. Jadi kunjungan pada orang sakit, yaitu Abu Thalib dalam kondisi yang sakit, dikunjungi oleh orang-orang Quraisy ini, oleh tokoh-tokohnya. Nah, jadi saat itulah di antara tokoh yang diutus untuk menemui Abu Thalib ada yang bernama Utbah bin Rabi'ah, juga Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal bin Hisham, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan bin Harb, dan diiringi oleh tokoh-tokoh lainnya, jumlahnya sekitar 25 orang. Wah, ini betul-betul mereka full power ini ya. Tidak mau kecolongan. Jangan-jangan Abu Thalib kalau nggak dikawal ini nanti matinya mati masuk Islam. Ini bahaya. Kalau Abu Thalib masuk Islam ini bisa membahayakan eksistensi mereka. Jadi terus ya, mereka tokoh-tokoh sejumlah 25 orang ini mendekat dan terus mengunjungi pada Abu Thalib sampai pada detik-detik terakhir. Jadi terus mengelabui ataupun membujuk Abu Thalib supaya tidak keluar dari agama nenek moyangnya, agama jahiliyah itu. Dan mereka meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai detik-detik seperti itu mereka memohon Abu Thalib supaya membujuk keponakannya tidak meneruskan dakwah Islam itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak berhenti. Mendapatkan permintaan dari pamannya seperti itu, tidak berhenti, tapi malah memberikan tawaran, wahai pamanku, katakan kepada tokoh-tokoh itu, maukah aku sampaikan kepada mereka sebuah kalimat yang dengan kalimat itu mereka akan mendapatkan kehormatan, mereka akan menaklukkan orang-orang Arab dan orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab. Apakah mau mereka menerima tawaranku ini? Nah, orang-orang Quraisy pada saat itu semakin bingung, apa yang diinginkan Muhammad ini? Apa yang disebut kalimat yang bisa menjadikan orang-orang Quraisy mendapatkan kehormatan, bisa menguasai negeri-negeri Arab, negeri-negeri non-Arab ini apa sebenarnya?
Ditanyakan balik, nah ternyata kalimahnya adalah kalimat tauhid, syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itulah kalimah yang bisa menjadikan orang-orang Quraisy ini mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemenangan, diangkat derajatnya dari orang-orang Arab ataupun orang-orang non-Arab. Tetapi jamaah sekalian ya, kita melihatkan kalimat ini sepertinya sederhana. Namun orang-orang Quraisy karena mengetahui konsekuensi, memahami betul tentang bagaimana tuntutan dua kalimat ini, mereka tidak mau. Sama dengan Abu Lahab ketika didakwai di Bukit Sofa itu kan, ya Muhammad alihada jama'tana, wahai Nabi Muhammad, apakah karena misi ini kamu mengumpulkan kita di sini? Tabban laka ya Muhammad, kalau begitu kamu celaka wahai Muhammad. Sehingga turun surat Al-Hab itu ya, langsung menjawab tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia celaka binasa di neraka nantinya ya. Jadi sama, Abu Lahab saat itu menolak, orang-orang yang diutus oleh orang-orang Quraisy ini, para tokoh ini juga menolak. Wahai Muhammad, kami tidak sanggup untuk menolak ilah Tuhan-Tuhan kami dan menjadikannya satu saja. Itu nggak sanggup. Inilah. Jadi kalau di dalam materi syurut qabuli syahadah ya, syarat diterimanya syahadat itu ya sama dengan syarat-syarat sahnya sholat lah. Kalau kita mau sholat kan harus paham apa syarat wajibnya, apa syarat sahnya sholat, dan juga harus paham apa saja yang bisa membatalkan sholat. Kalau kita nggak paham, jangan-jangan kita melakukan pembatal, terus kita terus sampai salam, ya sholat kita nggak diterima kan. Nah syahadat kita juga begitu, ada syarat-syarat diterimanya, ada juga pembatal-pembatalnya harus kita jauhi. Nah di antara syarat diterimanya syahadat itu adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, sebuah pengetahuan, pemahaman yang utuh tentang dua kalimat syahadat ini yang menolak ketidaktahuan, yaitu kejahiliaan ini. Faham betul apa itu makna ilah, apa itu makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu mereka sangat paham. Kalau itu mereka terima, maka mereka akan menafikan sekian banyak ilah yang sudah mereka yakini itu. Yang mana ilah ini secara bahasa memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama sesuatu yang kita tentram kepadanya, sakana ilaihi. Juga bisa bermakna ishtaqo ilaihi, sesuatu yang kita rindu kepadanya. Juga bisa bermakna wuli abihi, kita gandrung kepadanya. Kemudian istajaro bihi, bisa bermakna sesuatu yang kita berlindung kepadanya, yang kita takut kepadanya, yang kita sangat cinta kepadanya. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita menolak sekian banyak segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak kita gandrungi, tidak kita cintai, tidak kita taati, tidak kita ibadahi, kecuali Allah Ta'ala. Dan itu nggak bisa mereka lakukan ya. Mereka sudah punya keyakinan, sebagaimana saya katakan tadi, mereka punya banyak ilah tadi, punya banyak keyakinan Tuhan-Tuhan selain Allah, maka mereka tidak mampu meninggalkannya, tidak mampu meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu. Oleh karena itulah, karena peristiwa itu Allah Ta'ala menurunkan awal surat Shad, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti bisa kita tadaburi ya, kita hayati. Allah berfirman, Shad wal Qur'ani dzikr, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Balil ladzina kafaru fi izzati wasyiqaq. Bahkan sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Betapa banyak telah kami hancurkan umat-umat sebelummu, sebelum kalian, sebelum mereka. Fana tawala tahina manas, maka mereka telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Anja'ahum mundir minhum, pada saat datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan, yaitu Rasulnya. Untuk apa? Wa qalal kafirun,
orang-orang kafir itu memberikan jawaban, hadza sahirun kadzab, ini adalah tukang sihir, tukang bohong. Itulah stempel dari orang-orang Quraisy. Aja'alal alihata ilahan wahida, ini statement mereka ya, diabadikan di Al-Qur'an ayat yang kelima. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? In hadza la syai'un ujab. Ini tidak ada lain adalah kecuali sesuatu yang mentakjubkan, yang mengherankan. Wan talaqal mala'u minhum, dan pergilah sekelompok di antara mereka, animshu wasbiru, memberikan saran supaya orang-orang Quraisy ini terus-menerus ya bersabar, tapi bersabar dalam kejahiliaan ya, dalam kebatilan. Ala alihatikum, berada meyakini Tuhan-Tuhan kalian, inna hadza la syai'un yurad, ini adalah sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, ma sami'na bihadza, tidaklah kami dengarkan ini fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir, in hadza illa ikhtilaq, tidak ada lain itu sesuatu dusta yang diada-adakan. Jamaah sekalian, inilah penolakan dari orang Quraisy tadi ya. Mereka sebenarnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan dakwah yang lurus dari dakwah Rasulullah SAW, tapi karena penyakit-penyakit tadi ya, mereka karena syahwatnya, kesombongannya, karena gengsinya, karena mereka tidak mau direndahkan, karena mereka juga tertutup, tidak punya pengetahuan yang lurus, maka mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka ini yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah singkat ini. Di akhir tahun 10 kenabian inilah ya, kita bisa melihat nanti pada saat-saat itu Abu Thalib akhirnya dalam kondisi yang sakit dan beliau meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 10 kenabiannya. Jadi memang ini kebetulan kita mau Isra Mi'raj ya. Besok tanggal 27 Rajab ini biasanya kita peringati, yang biasanya disampaikan peristiwanya 27 Rajab tahun 10 kenabian. Namun kalau dilacak di dalam buku ini yang valid, 10 kenabian ini Abu Thalib baru meninggal dunia bulan Rajabnya, dan bulan Ramadannya itu Khadijah meninggal, yang disebut Amul Huzn ya, tahun kesedihan. Sehingga yang lebih valid Isra Mi'rajnya itu tahun berikutnya, yaitu tahun 11 kenabian. Tetap bulan Rajab, tapi tahunnya tahun 11 kenabian sebagai hiburan untuk beliau dari segala macam kesedihan. Abu Thalib orang yang sangat mendukung dakwah beliau meninggal. Khadijah, istri beliau yang sangat setia dengan harta yang sangat banyak dikorbankan untuk Rasulullah, juga meninggal dunia. Sehingga diberikan tasliyah, hiburan, naik ke atas langit sana, yang disebut peristiwanya Isra dan Mi'raj itu. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.